Salam cinta penuh kedamaian, balik lagi di YouTube-nya Bundar Saningsi di segmen Smart Lifestyle. Sekarang kita kedatangan tamu dari jauh nih, dari Surabaya yang kita mau sharing-sharing tentang proses, bisa dibilang proses healingnya ya. Relate sama podcast Misteri Semesta yang kemarin tentang Misteri Healing. Kalau belum nonton, wajib nonton juga yang gitu. Oke, kita intro dulu ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Udah ada dua tamu kita nih, jauh-jauh dari Surabaya ya Bu ya? Dari Surabaya nyetir berapa jam tuh? 9 jam. 9 jam, nggak capek Bu? Yang Mbak nyetir Deni siapa? gantian. Oh gantian. Ya kebetulan nih kita pas lagi ke studio, dan punya cerita yang menarik juga yang mungkin bisa menjadi proses pembelajaran untuk teman-teman semua. Ya, untuk yang belum kenal saya kenalin deh satu-satu. Yang satu nih Bu Nanis, mungkin beberapa teman udah sempet lihat nama beliau di buku Akhirnya Beneran Bahagia, karena beliau juga jadi salah satu kontributor ya. Iya. Itu beneran cerita dari ya memang apa adanya ya. Cerita apa adanya. Dari butek banget, dari apa ya? Gelap banget. Dari ruwet banget. Betul. Dari ruwet banget. Sampai lumayan. Akhirnya bahagia. Nah, teman, pertanyaannya nanti kita nggak ngomongin apa yang ditulis di buku ya, kita ngomongin lanjutannya seperti apa. Dan ada juga Bu Nanis, ini Pak Nanis. Pak Nanis. Pak Deni sama Bu Deni. Bu Deni, oh gitu. Ya sudah. Pak Deni, ya kan nemenin Bu Nanis ke sini. Ya, nanti juga kita kan kita ngomongin tentang prosesnya Bu Nanis. Sama Deni juga tentunya kan di satu kesatuan kan. Iya. Bu Nanis kan nulis di Akhirnya Beneran Bahagia itu tahun lalu ya, 2021 tuh akhirnya nulis di Akhirnya Beneran Bahagia. Nah, pasti banyak nih yang penasaran, begitu udah sampai akhirnya beneran bahagia, itu kan kalau diceritanya Ibu tuh dari yang awalnya murung banget, dari awalnya gelap banget, sampai bahkan Ibu tulis di sana, saudara selalu bilang, kok sekarang sudah bisa senyum, udah bisa relax, sudah bisa ketawa-ketiwi. Apakah terus seperti itu atau tetap up and down atau gimana? Ada up and down lah, pastinya up and down karena namanya masih manusia, jadi proses berjalannya waktu itu berkesadaran ya tetap bisa senyum, tapi kalau pas tidak berkesadaran, dalam arti kata ketika saya sakit atau tertekan, ini jadi down lagi dan bahagianya itu melipir dulu. Tapi ketika kesadarannya cepat, misalnya saya SM paginya atau malamnya, besok ada karma matang misalnya, itu biasanya fine-fine saja Dok seharian itu. Cuma namanya di kantor ada masalah, keluarga juga ada masalah. Kadang-kadang yang menekan akhirnya tanpa SM membuat keputusan, dan keputusan itu biasanya salah kalau tanpa SM. Jadi biasanya kalau misalnya kondisi lagi bisa menjaga proses bahagianya, keputusan-keputusan diambil dengan proses soul meter, dan itu biasanya hasilnya
Smooth Oke. lah ya, Smooth. jalan enak lah rasanya. Pernah ngalamin nggak yang kayak gitu yang dibilang yang pengambilan keputusan Bapak juga udah bisa kan proses soulmeter ya? Bisa dok. Sudah bisa ya. Jadi prosesnya memang benar, pengambilan keputusan itu kalau yang dengan proses soulmeter Betul. lancar. Iya. Cuma ketika kondisi ada tekanan, ada kontaminasi dari luar yang memang biasanya kalau kita lupa melakukan daily meditation, ada proses sehari aja lupa, itu pasti ada yang bocor. Oke, untuk yang belum tahu, daily meditation itu satu proses meditasi khusus yang emang dibagiin untuk teman-teman yang udah ikut workshop soulmeter ya. Iya. Jadi kan itu ngejaga maintenance bahagianya, terus menjaga top up tabungannya, saldonya supaya tetap aman gitu, seperti itu. Betul dok. Dan kalau misalnya lupa pasti ada yang bocor dan pasti ada satu keputusan yang kita ambil tanpa SM dan itu akan berakibat fatal ke belakang. Oke. Ada nggak nih satu proses, satu keputusan atau mungkin beberapa keputusan yang sekarang nih baru mikir, aduh nih gara-gara waktu itu tuh nggak ngukur tuh gitu. Yang kalau saya sih yaitu tadi 3-4 bulan yang lalu ada terjadi salah ngukur, bukan salah ngukur ya. Jadi saya memang paginya sudah beberapa hari memang nggak daily meditation. Kemudian ada tekanan dari tante, dari kantor yang bersamaan. Nah itu akhirnya nggak bisa connecting bagus. Jadi akhirnya membuat keputusan misalnya meminjam uang di orang yang salah atau di tempat yang salah itu. Akhirnya itu malah tergulung tambah banyak gitu ya. Karena denda dan lain sebagainya. Itu karena tidak pakai SM. Saya mengakui itu. Nah itu malah nggak jadi selesai tapi malah terpuruk. Terpuruknya semakin banyak gitu dok. Itu pernah sih ngalamin yang kayak gitu. Jadi, karena faktor ini juga dok, setahun yang lalu kita pernah ke soulcare, ke Bu Adek dan segala macam, itu sempat disarankan agar ada pembersihan rumah. Nah, karena waktu itu kita diukurkan sama tim soulcare bahwa ada kali tarung di rumah kita, jadi harus membayar booster sekian. Nah itu kita tunda-tunda dok, sehingga akibatnya ada beberapa proses yang harusnya kita bisa melakukan sesuatu dengan SM itu loss. Sehingga terjadi suatu keputusan yang tanpa SM akhirnya kita terpuruk lagi. Nah setelah kita ukur ternyata ada proses bahwa ternyata rekaman di rumah yang kita tempati itu dan di keluarga kita juga itu ada kali tarungnya. Jadi itu yang membuat masih ada PR yang memang harus diselesaikan dan sekarang kita lagi menuainya karena ada gara-gara itu yang harusnya kita booster sekian. Ternyata habisnya malah berkali 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Beneran itu 10 kali lipat. Ya kalau ngomongin booster ini juga sesuatu yang mungkin ya semua orang paham juga ya. Itu sebenarnya berhubungan juga sama yang dibahas sama Bunda podcast Misteri Semesta, Misteri Healing, yang ngomongin bahwa untuk proses satu perubahan kondisi itu harus ada pertukaran energinya. Betul, barter. Karena kalaupun tanpa itu ya nggak akan bisa dilakukan ya. Emang dari awal setelah mengetahui bahwa ternyata nih ada satu masalah di rumah gitu kan, di kondisi emang rumahnya ada proses kali tarung. Kali tarung udah sempat dibahas juga di karma reinkarnasi yang finansial. Ya pokoknya finansial nanti ada linknya harusnya ada di bawah ya. Nah itu tuh maksudnya apakah memang mengamati bahwa setelah tahu ini bukan setelah tahu ya, harusnya memang ada masalah. Relate-nya ternyata masalahnya sama kata-kata baru-baru ini nyadar atau memang ya sadar dari awal atau gimana? Baru sadar.
Baru Iya. sadar sekarang setelah menonton lagi video-video Bunda sebelumnya, kemudian kejadian terpuruk itu dan beneran ngukur secara matematika manusia ya Dok. Itu kok bisa pas gitu loh 10 kali lipat dari kalau misalnya dibandingkan dulu booster. Karena yang namanya Kalitarung tidak hanya kemakmuran yang jatuh tapi juga kesehatan. Saya juga kebetulan sering sakit lah. Sering sakit. Kalau saya sakit, anak-anak juga ikut sakit. Karena mungkin energi di rumah sudah negatif, anak-anak kemudian banyak orang juga yang datang, saudara, karena saya sakit, saudara-saudara pada datang ke rumah kan Dok. Nah, waktu itu saya juga tidak pernah membersihkan, nggak SM lagi, apakah rumah saya bersih, kan harusnya ada pengukuran SM untuk kalau di daily meditation itu kan ada pembersihan pemurnian untuk membersihkan rumah itu loh Dok. Nah, itu kan bukan lupa ya namanya waktu itu sudah berbekan. Iya, sudah tidak bisa mikir lah. Akhirnya setelah saudara-saudara pulang, anak-anak satu, ketiganya sakit semuanya. Itu nggak berhenti-henti. 10 hari panas, maksudnya 2 hari panas, selesai, panas lagi, terus nanti gantian kakaknya, selesai kakaknya, gantian lagi. Malah pernah itu tiganya sakit semua berbarengan. Jadi saya pun sering nggak masuk kerja beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir itu benar-benar drop sekali. Ternyata karena saya empat juga, karena ada saudara-saudara datang, kemudian nangis di rumah itu nangis, kenapa sih Dok kalau sakit ini dada sakit sampai punggung sini, yang pada akhirnya pernah chat suami pernah chat Dokter Hasto waktu itu. Ada program negatif kayak gitu. Pada akhirnya ada energi lain yang dari luar yang mempengaruhi proses itu. Nah, ya kan nggak mungkin juga ya kita bilang sama saudara gitu, saudara nangis itu, Bude jangan nangis dong, saya sakit gara-gara Bude nangis, nggak mungkin juga dong. Betul. Karena kebiasaan di keluarga kami itu selalu dengan tangisan ya. Jadi kayak yang film India gitu, sudah kalau ada yang sakit itu kayak yang malah menambah beban nangis sakit. semuanya. Jadi saya juga agak bingung kalau ditangisin itu, bingung sendiri, malah tambah sakit rasanya. Tapi ya bersyukurlah hari ini sudah sehat. Tapi oke, kita kalau tadi diomongin nggak sering nggak masuk kerjanya itu 3 bulan terakhir ini. Iya, 3 bulan terakhir. Iya, mungkin kita fokus ngomongin di situ ya, 3 bulan terakhir. Siap Dok. Apa aja sih yang terjadi gitu kalau sampai nggak masuk kantornya nggak bisa full segala macam, bukan karena memang kantor mengadakan satu kebijakan work from home atau bukan ya? Bukan. Jadi memang benar-benar sakit. Jadi saya setiap 1 minggu itu bisa 2 kali ke dokter. Kalau waktu hati tenang, maksudnya bahagia saya 10, saya tuh SM gitu harus milih dokter siapa gitu, biasanya cepat sehat. Nah, karena 3 bulan terakhir itu memang kacau, ya meskipun saya sudah merasakan beneran bahagia, tapi 3 bulan terakhir ngalamin beneran pernah drop, itu SM sudah nggak jalan. Ya, karena nggak jalan, akhirnya milih dokter juga sedapatnya gitu loh Dok. Lupa kalau seharusnya harus SM. Tapi kalau sekarang saya akan belajar lebih baik lagi lah, bahwa apapun dalam kondisi apapun saya harus tetap pakai SM. Karena kalau enggak sudah ya yang kami rasakan 3 bulan terakhir ini luar biasa. Itu pembelajaran yang berat, tapi juga akhirnya selesai gitu loh. Selesai alhamdulillah. Ya kalau ngomongin yang tadi dibilang dengan proses soul meter diukur, ya walaupun dengan dokter kan ilmunya seragam ya gitu, tapi kan ya mungkin kecocokannya yang berbeda ya. Nah terus ya benar yang Ibu bilang kan, kalau memang kita di proses soul meter nih kita harus ngolah rasa dulu menuju proses bahagia dulu. Ya wajar kalau tadi Ibu bilang pada saat ngedrop, pada saat
nggak bahagia pada saat penuh tekanan segala macam ya, prosesnya jadi agak susah untuk proses solmeter. Apalagi kan ditambah saya ada masalah yang dimana tiba-tiba itu ada blast yang hal buruk tentang saya di WA teman-teman, itu semakin rasanya semakin sakit gitu. Sakit itu nggak malah sembuh, tapi malah ini. Karena kan semua konfirmasi ke saya, ini benar nggak berita ini dan lain sebagainya. Itu kan hal luar ya, nggak tahu itu kontaminasi. Ada pihak tertentu yang melakukan proses blast WA, berita buruk ya, berita yang kayak dijatuhkan harga diri atau aibnya ya seperti itulah, yang di luar kuasa saya, tanpa tahu harus bagaimana menghentikan mereka gitu kan. Jadi itu juga membuat semakin terpuruk. Tetapi setelah bertemu Bunda waktu soul care, akhirnya kan dikasih tahu bahwa itu adalah karma past life lah ya, yang memang saya harus tempuh untuk pembersihan ya, untuk penyelesaian lah. Tetapi pada saat itu kan tidak paham, Dok. Kalau ketika tidak paham itu kan orang pikiran sudah kacau, ngawur kan. Akhirnya SM pun yang sudah ngerti SM sekalipun lost. Jadi itu mungkin yang harus dipahami teman-teman semua agar tetap harus connecting sama Tuhan. Itu penting sekali melalui jiwa luhur. Itu kalau saya sekarang akhirnya saya sekarang nggak mau lagi lepas connecting dari Tuhan. Itu rasanya saya cuma mohon sama Tuhan untuk selalu eling, karena kalau nggak eling tuh ya yang 2-3 bulan terakhir ini yang luar biasa sakitnya lah. Ya bersyukur, berterima kasih ada di grup Soul yang teman-teman bisa saling support. Kemudian Bunda juga sangat membantu bagaimana mengarahkan kami, terutama saya harus bagaimana. Karena kalau pas kita ada masalah itu memang harus cerita di orang yang tepat, karena kalau enggak bisa lebih parah kalau menurut saya, Dok. Misalnya saya cerita ke saudara itu kan pikirannya bisa A, B, C, D, E gitu kan. Malah nggak nenangin pikiran dan nenangin batin, tapi malah nambahin, iya ini memang ini tambah terpuruk lagi rasanya, tambah kepikiran lagi akhirnya. Nah itu yang perlu. Kayak gitu kayak pernah ngalamin ya. Iya. Itu tadi ngomong kalau cerita ke yang salah bisa tambah ribet, tambah beban gitu. Karena kan masukannya itu jadi macam-macam, Dok. Jadi tambah bingung sayanya. Malah juga nggak connecting. Iya, bahkan dari saudara saya tuh menyarankan, cari orang pintar aja untuk penyembuhan dan lain sebagainya. Jadi agak bingung lagi. Waduh, orang pintar yang macam-macam gitulah, Dok. Jadi tambah banyak ini malah bingung gitu kan. Padahal saya sendiri meyakini ya nggak bisa segitu prosesnya, karena kan kalau misalnya yang orang pintarnya itu powernya lebih kecil daripada saya atau sebaliknya kan nggak, maksudnya lebih kecil, berarti kan saya nggak sembuh gitu kan. Yang saya pernah dengar dari podcastnya Bunda yang waktu itu waktu healing juga kan. Jadi malah banyak masukan itu malah bingung, terus terang bingung waktu itu. Kadang-kadang opsi itu malah tambah bikin pusing. Iya. Padahal kalau bisa di soulmeter yang nggak bisa begitu juga, karena kalau setelah di-healing oleh tim Soul Care kan dinyatakan saya sering menyalahkan diri sendiri, kemudian cemas berlebihan, overthinking. Jadi waktu itu saya sempat cek Dokter Rasto tentang kondisi istri saya yang bahkan pada saat-saat tertentu dia bisa berteriak-teriak dengan sendirinya, bahkan ketika posisi dia lagi tenang, lagi pengen connecting, malah teriak-teriak. Nah, itu yang saya chat ke Dokter Hasto waktu itu. Sehingga akhirnya kita dihubungi oleh tim Soul Care. Akhirnya berproses, tim Soul Care melakukan proses healing ke istri saya. Nah, di situ mulai ada
perbedaan, ada perubahan berubah menjadi lebih baik. Dia bisa jadi lebih tenang, lebih bisa calm down. Akhirnya dia bisa connecting sendiri tanpa harus kita connecting bareng-bareng. Akhirnya dia bisa nemuin lagi, oh ternyata salah saya ini. Dia bisa ngukur, oh kecemasan saya sekian poin, nggak pede saya sekian poin. Akhirnya bisa dicabut-cabut lagi, ditarik, minta maaf, memaafkan pada semua orang yang sudah ngirimi tali etris itu, Dok. Nah itu prosesnya dari di healing dulu sama tim Soul Care. Mungkin pada saat itu apa ya, tadi kayak dibilang gelagapan, apa ya bahasa Indonesianya apa ya, kayak udah kalau tertekan gitu ya. Kalau orang barat mungkin bilang kan ya full handed gitu ya, penuh tangannya, penuh tangan. Ya makanya kayak lebih daripada kapasitasnya. Nah, megang tas belanjaan terlalu banyak. Misalnya ya itu melebihi kapasitas yang bisa dilakukan sendiri kan. Betul. Sampai saya akhirnya share ke grup SDP waktu itu kan, itu sudah full, sudah nggak bisa mikir, sudah stuck gitu, kayak nggak punya jalan keluar lah. Akhirnya ya sudahlah, sharing sajalah sebagai apa namanya, niatnya waktu itu pengen ngupas bawang saya ini harus bagaimana gitu. Tapi saya tahu ini tempat yang benar gitu loh, sharingnya di Soul SDP. Saya ya meyakini itu yang paling tepat, karena kalau saya share di orang lain kan bisa nanti saya salah lagi kayak yang sebelumnya ke orang pintar ABCD malah sembuh, malah sakit, malah susah dikasih obat ABCD dari beberapa dokter juga waktu itu. Ya saya tidak menyalahkan dokternya, cuman karena proses saya tidak SM kan, jadi pada akhirnya tidak sesuai, hasilnya juga tidak maksimal lah. Ketika saya pilih dokter berdasarkan SM, ya proses sembuhnya memang lebih cepat sih memang. Mungkin itu perlu penjelasan dari Bunda itu soal yang dokter. Sayangnya Bunda nggak ada. Iya. Ya mungkin nanti kita tanyain lagi ya gitu. Waktu podcast mungkin nanti. Karena kan kemarin podcast Bunda ngomongin tentang healing kan, mungkin bisa nyambung, bisa menjadi satu bahasan untuk Bunda ngejelasin lagi lebih prosesnya. Tapi saya tertarik sih sama yang tadi dibilang yang awalnya kepenuhan, bahasanya kepenuhan, kepenuhan bahkan sampai luber-luber sampai udah nggak bisa kehandle lagi, nggak bisa ditangani sendiri, akhirnya minta bantuan kan gitu kan, minta bantuan. Ya memang kalau di Solo ada tim Soul Care yang itu untuk ngebantu teman-teman yang emang udah belajar Soul, siapa tahu ada hal-hal yang emang di luar kapasitasnya kan seperti itu. Setelah itu pun kan dikembalikan ke ibu ya, karena untuk menjaga prosesnya segala macam itu kan ya nggak bisa benar-benar sepenuhnya bergantung sama. Betul. Tetap kami harus berupaya. Jadi kami ini berdua kalau habis pulang kerja harus saling mengingatkan untuk daily meditation lah. Atau meditasi sendiri juga tidak masalah. Karena kalau pulang dari kerja itu kan kontaminasi luar. Kadang-kadang dia pulang-pulang bawa kemarahan. Itu saya ukurin marahnya sekian. Padahal saya nggak merasa marah, Dok. Iya, tapi ya benar ternyata ada niskala yang ini kan mempengaruhi di rumah juga. Terus anak saya si Haris itu biasanya yang langsung otomatis dupa nyala kalau kami pulang kerja malam hari. Karena kalau misalnya nggak gitu, kalau tidak DM paginya itu suka pegel-pegel kalau nggak pembersihan setelah pulang kerja itu. Terus ke besoknya bukan seharian ya, pokoknya pagi itu yang entah kesiangan bangun atau anak-anak itu bikin ulah, pokoknya bikin jengkel, yang hal-hal yang nggak kita inginkan tuh kejadian. Makanya wajib kalau saya sama suami itu sebelum tidur harus daily meditation. Gitu, minimal connecting dan pemurnian. Minimal itu, Dok. Terus pagi juga, kalau sekarang pagi harus juga. Jadi proses menjaga supaya akhirnya beneran baik gitu. Iya. Karena itu kan juga bagian dari healing kan, Dok. Kalau misalnya ini kan kami juga ada soul healing juga. Ketika
badan pegel-pegel itu langsung aja putar soul healing agar ya tenang lagi. Habis itu berangkat kerja sudah enak. Kalau DM-nya jalan, SM-nya pasti jalan, hari itu indah. Berasa. Sangat sih. Sangat. Maksudnya ini kan di ngomongin rumah kan, di rumah itu kan berarti ada bapak, ibu sama anak kan seperti itu. Itu ngaruh ke semua. Ngaruh ke semua tuh. Iya. Jadi ibunya lupa pemurnian gitu. Saya diingatkan. Apalagi secara soko guru energi di rumah itu kan kita berdua dok ya, karena mungkin kita sudah ngikutin WSM dan segala macam. Jadi secara proses energi yang lebih peka ya kami berdua. Jadi ketika salah satu bocor, soko guru rumah ini istilahnya soko guru penyangga ya. Nah, penyangga rumah ini ada yang nggak melakukan DM atau SM-nya nggak jalan akibatnya, sehingga ini goyah. Akhirnya banyak kontaminasi negatif dari luar, program negatif dari luar yang kita sebenarnya tidak tahu itu dari mana. Tiba-tiba aja ada datang yang inilah, yang itulah. Jadi bete, emosi. Ya intinya kalau kita tidak cepat menyadari itu akan berlarut-larut. Seperti kejadian yang 2-3 bulan terakhir ini sampai dia depresi, sakit, teriak-teriak, akhirnya anak-anak juga kena. Itu kan karena proses kita ada melupakan DM lah. Dalam satu hari itu harus berapa kali, itu kita memang melupakan waktu itu. Ya, jadi akhirnya dampaknya seperti itu. Tapi kan sebenarnya prosesnya nggak ribet ya. Kayak dari meditation segala macam itu. Sebenarnya tidak ribet dok, tinggal rutin. Kemauan kita. Maksudnya kemauan kita, kalau lu hari ini nggak DM, seharian lu bakalan ruwet. Kalau lu mau DM, bakalan indah seharian. Itu karena memang mengkondisikan diri. Kayak kita belajar kan sama-sama, kalau misalnya emang diri kita nggak ruwet, ya misalnya diri kita ruwet, ya kita akan menarik keruwetan. Kalau misalnya diri kita bisa bebas dari keruwetan, ya kita nggak akan menarik keruwetan seperti itu. Ya. Betul. Jadi ternyata daily meditation itu adalah kunci untuk menjaga kita bahagia 10 poin. Dan sehat. Semuanya. Ya mungkin untuk teman-teman yang belum ngerti, belum bisa daily meditation ya bisa pilih di online meditation itu banyak pilihan. Kita bisa. Waktu yang 2-3 bulan terakhir itu kita sering yang pembersihan cakra mahkota online YouTube itu soul reflection itu kita milih cakra pembersihan cakra mahkota terus pembersihan luar ya kalau nggak salah. Emosi dari luar. Itu ganti-ganti aja dok. Terus menerus cari di YouTube itu kami ulang sesuai ini. Terus kecemasan juga ada. Menarik kecemasan. Cemas itu. Itu berarti usaha untuk healing sendiri juga. Healing ya? Sendiri ya. Karena kan saya menyadari nggak bisa menggantungkan ke soul care kan. Kalau misalnya begitu kan ya kita nggak belajar gitu loh dok. Makanya saya ingat pesan Dr. Hasto waktu itu kalau misalnya memang DM sudah terus masih membutuhkan healing atau prosesi yang lain ya cari di list online soul reflection YouTube Bunda itu kan sudah sangat-sangat membantu. Itu yang menurut saya nolong sih dok. Walaupun di kantor sekalipun saya nyampe di kantor saya ngerasain kok overthinking ya. Nyari aja yang kaitannya sama overthinking. Jadi saya punya buku list itu dari list YouTube itu saya kasih lagi tabel yang itu isinya apa saja gitu. Jadi saya tinggal nyocokin situasi saya itu apa. Nanti kita minta untuk dibenerin anunya. Ya itu. Iya. Karena kan kadang judul itu terlalu luas ya dok ya. Tapi kalau yang perintilan pengen apa itu kan baru kayak misalnya ini ada Tuhan itu ya keyakinan pada Tuhan itu ternyata kan banyak juga, nggak hanya tentang keyakinan pada Tuhan, ada juga tentang kemakmurannya juga ada, semua banyak lah di situ. Ada listnya Bu. Ada listnya. Kita minta ya Bu ya. Jadi saya
wah ini bersyukurlah Bunda berkenan buat YouTube yang online soul reflection tiap Rebo itu. Wah, itu luar biasa. Jadi proses healingnya. Tapi proses healingnya Bapak Ibu ini bareng ya berarti ya prosesnya dalam satu karma kelompok kan itu. Betul. Adalah dengan terus ngejaga proses keterhubungan, terus ngejaga diri juga dengan bahagianya. Sama ngejaga lingkungan juga. Saya ngejaga lingkungan ya tadi cerita baru datang baru datang ke rumah dari mana bawa marah. Walaupun katanya nggak ngerasa marah. Nggak ngerasa marah, Dok. Yang empat gimana? Saya. Yang berasa? Iya, sangat berasa. Ternyata yang ikut saya yang marah-marah. Oh gitu. Iya. Suruh tunggu di luar, Pak. Jangan ikut masuk. Iya, anak saya juga gitu, kalau masuk gitu saya ukur marahnya sekian. Saya langsung suruh ke bersihin kaki misalnya dari jangan ke adik dulu karena kan adik-adiknya masih kecil kan, jadi jangan ke sini karena saya ya takut lah, jaga dulu, makanya saya suruh mandi dulu kadang gitu. Karena kan kalau mereka pulang kuliah, pulang sekolah itu saya kerasa tiba-tiba saya pengen marah gitu atau ikut ruwet aja. Kamu kenapa sih Mas? Gitu. Adiknya kenapa habis mungkin jengkel sama temennya, itu saya kerasa, jadi saya suruh tenang dulu. Karena mereka belum WSM ya, saya memberikan pemahamannya sesuai kapasitas mereka ya, nggak mungkin lah saya menjelaskan detail ABCD. Saya cuma cerita kalau lagi marah ya, iya, ibu kok tahu katanya. Ya akhirnya makanya anak saya yang pertama sangat ingin WSM itu karena kan kayaknya kok enak ya bisa ngukur marah orang sekian, sedihnya saya sekian gitu, seneng gitu. Nah, fasenya kan mungkin masih pengen tahu, pengen ngukur. Ya. Fasenya mungkin seperti itu, Dok. Padahal saya sudah sangat sering ngomong ke anak saya itu, kamu ikut WSM itu tujuannya bukan bisa SM. Tujuannya kamu bisa tiap hari bisa meditasi, tahu meditasi. Bisa connecting lah, bukan meditasinya ya. Dengan Tuhan, bisa permurnian, tujuannya itu. Jadi saya ngomong SM itu bonusmu. Bonus ikut WSM. Karena apa? Karena kamu sering connecting, sering pemurnian. Nah itu SM-nya itu bonus. Saya sering ngomong gitu. Saya yang dulunya sangat pemarah, terus nggak perhatian sama anak. Intinya saya masih kayak anak kecil lah. Padahal sudah punya anak 4, tapi sering nongkrong ke warkop sendirian ngopi. Ya nggak jelas itu. Akhirnya sekarang ya tetap ngopi tapi di rumah, Dok. Oh, gitu. Dan lebih aware sama ini dimensi fisik, prana, mental sampai spiritual tuh kami ngukurin setiap hari sih kalau sekarang ini. Karena itu ngefek banget. Nah kemarin waktu 2 bulan 3 bulan ini bocor memang. Saya mengakui bocor. Jadinya ya drop luar dalam. Fisik dan non fisik. Iya. Ya cuman kan sedikit banyak udah mulai ketemu satu persatu. Alhamdulillah. Dan ya udah mulai proses healingnya masih tetap jalan kan sampai sekarang. Iya, Dok. Tetap jalan. Ya mungkin nanti kita minta Bunda untuk ngejelasin lebih dalam lagi kan biar lengkap gitu. Mungkin di sini emang ada sharing dari Bu Nanis dan Mbak Deni, nanti Bunda juga ada dengan expertise beliau di podcast, mungkin nanti kita todong sama-sama untuk ngejelasin nih prosesnya seperti apa. Ya mungkin itu aja dulu kali ya untuk sekarang. Terima kasih, Dok. Terima kasih udah jauh-jauh dari Surabaya. Dekat kok, Dok. Dekat ya. Oh, iya. Di peta itu dekat. Ya begitulah. Terima kasih udah sharing. Sama-sama, Dok. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa belajar banyak dari situ. Ada pesan-pesan tertentu kah kira-kira untuk teman-teman yang berhubungan dengan proses Bu Nanis? Jaga bahagia. Bahagia 10 itu penting biar nggak bocor sehingga kehidupannya jadi tertata kalau saya sih. Karena kalau tidak bisa jaga bahagia, SM-nya nggak jalan. Kayak saya kemarin itu 2 bulan 3 bulan terakhir ini udah susah gitu. Bentar, Pak. Dani. Untuk bahagia 10 kita tetap harus connecting setiap saat, pemurnian setiap saat,
proses maaf dan memaafkan setiap saat sebisa mungkin, sesering mungkin. Itu sih dok. Dan ternyata sehat itu lebih mahal dok dari apapun gitu. Kalau sudah sehat Lebih jiwa, berharga ya? lebih berharga, Lebih berharga. iya. Kalau sekarang saya harus mensyukuri hari ini sudah lebih sehat dari kemarin-kemarin. Saya harus berupaya gitu menjaga sehat ini dengan healing secara fisik dan non fisik itu sih. Ya deh, terima kasih banyak. Sama-sama, lagi, Dok. dan ya mungkin itu aja. Sampai ketemu di Smart Lifestyle berikutnya dan di podcast Misteri Semesta. Terima kasih.